Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Orientasi DK akan diadakan pada hari ini, dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Menyongsong ulang tahun Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang yang ke-17 pada bulan Oktober ini dan sekaligus perayaan Natal, maka kita akan berbagi hidup lewat bansos kepada tetangga sekitar gereja. Oleh karenanya, kepada seluruh jemaat yang turut ambil bagian dapat mempersembahkannya melalui amplop persembahan khusus yang telah disediakan. Kurang lebih dana yang dibutuhkan 50 juta rupiah. Mari kita membangun keintiman dengan Tuhan melalui kegiatan doa di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan kesan sudah bisa dilaksanakan secara bertatap muka, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk mengetahui info lebih lanjut, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat menghubungi ketua kesan masing-masing. Kesan keluarga, kesan pemuda, dan kesan IMEX diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang, serta aplikasi MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Pagi hari ini mari kita memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang besar, Allah yang perkasa. Amin. Haleluya. Kasih yang Kau berikan, karya termegang, tiada bandingannya. Amin, haleluya. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku.
Tuhan dan Raja kami. Yesus, Engkau hidup. Amin. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Makasih Tuhan. Kau Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Makasih Yesus. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak terima hormat. Sebab Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya,
Raja kami. Sungguh kami kagum akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Sungguh kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Karena kasih-Mu dan kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan. Anugerah-Mu begitu melimpah di dalam hidup kami. Setiap saat Engkau menyertai kami. Walau di tengah situasi keadaan yang tidak mudah, namun tangan Tuhan selalu menyertai kami, menopang kami. Bahkan Engkau membawa kami dari waktu ke waktu, melewati setiap tantangan dengan penuh kemenangan. Itu sebabnya hati kami limpah dengan syukur. Rasa kagum kami akan Engkau akan terus berkumandang di dalam sanubari kami, di dalam batin kami, dan di dalam seluruh hidup kami. Berbicara kepada kami setiap pribadi di pagi hari ini. Kiranya kami semakin hari dikuatkan dan diteguhkan di dalam menghadapi tantangan demi tantangan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat pagi. Sungguh kita menikmati kebaikan Tuhan dari waktu ke waktu, dan saya percaya kebaikan Tuhan itu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Kemurahan demi kemurahannya, anugerahnya akan terus dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Di tengah segala kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Memang kehidupan orang percaya atau orang beriman bukan kehidupan yang mudah, namun penuh dengan tantangan. Di tengah segala tantangan, menyembunyikan diri atau melarikan diri bukanlah solusi. Namun harus kita menghadapi itu semua dengan iman. Kita harus memiliki iman yang kokoh,
bahwa Allah tidak membiarkan kita dengan sendiri, tetapi Dia selalu menyertai kita. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita setiap waktu. Bahkan Ia mengingatkan kita akan setiap perkataan-perkataan Tuhan. Ketika kita menghadapi kebuntuan jalan, Roh Kudus menolong. Di saat kita tidak berdaya dan berserah, ada tangan Tuhan senantiasa menopang kita. Di tengah segala goncangan dunia yang sedang terjadi dan akan terus terjadi sampai kepada kehancurannya. Namun ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang Allah telah siapkan dan sediakan bagi kita, yaitu kerajaan surga. Ngengat dan karat tidak menghancurkannya. Allah telah mengutus Roh Kudus kepada kita untuk terus menyertai. Dan sekali lagi tidak sekali-kali membiarkan kita dan meninggalkan kita. Roh Kudus itu sendiri akan terus menuntun kita dengan mengingatkan kita setiap firman Tuhan yang kita dengar dan diajarkan bagi kita oleh Tuhan. Firman itu dituliskannya di dalam hati kita, ditaruhnya itu di dalam pikiran kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kerajaan surga adalah kekekalan dan keabadian yang dimiliki oleh Allah, disediakan, diberikan, dan diperoleh oleh orang-orang yang mengenal dan hanya hidup menyembah Allah, yaitu orang-orang yang menghormati Allah dengan takut dan gentar. Sebagaimana Paulus mencatat di dalam Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kata hormat mempunyai pengertian antara lain berharga, bernilai tinggi, atau definisi lain dari hormat adalah penghargaan atau respek, memperlakukan dengan istimewa. Kita harus menghormati, menghargai, meninggikan Tuhan lebih dari siapapun atau apapun juga. Ingat, kita tidak bisa menghormati Allah jika kita menghargai siapapun atau apapun melebihi Dia. Sebab Dia adalah Tuhan. Jika penghormatan kepada manusia itu menggantikan penghormatan dengan ketaatan terhadap Tuhan, maka sikap seperti itulah lebih tepat memberhalakan. Penghormatan kita kepada Allah adalah sesuatu hal yang utama dan tidak boleh tergoyahkan oleh tekanan, tidak boleh teralihkan kepada keinginan untuk memuaskan nafsu, popularitas, kemewahan, dan segala godaan dunia yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Allah kepada tujuan yang sempurna yang telah disediakan dan ditetapkan dalam hidup kita. Setiap saat terus kita berjaga-jaga dan waspada kepada setiap pengalihan perhatian, pikiran, hati, dan perasaan kita oleh tekanan dan keinginan duniawi ini. Dan karena itu kita terus membangun relasi secara sengaja setiap hari dengan Allah untuk kita semakin dekat dan mengenalnya lebih dalam lagi. Sebagaimana dicatat di dalam Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Menghadap Tuhan dikatakan di sana adalah dengan hati yang tulus. Hati yang tulus adalah hati yang ikhlas yang diperoleh dari pembersihan hati nurani yang jahat. Siapakah yang membersihkan hati kita?
Siapakah yang memurnikan hati kita? Hati yang tidak tercemar dan tidak ternoda. Hati yang tidak tercemar adalah hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Hati yang hanya terisi dan tertulis dengan firman Tuhan dan Roh Kudus yang bertata atasnya. Itulah hati yang tulus dan ikhlas. Menghadap Tuhan dikatakan kedua adalah keyakinan iman yang teguh. Yaitu berakar lewat berbagai tantangan dan pendisiplinan diri untuk memiliki pengetahuan, perenungan, dan pengamalan akan firman Tuhan. Keyakinan iman yang teguh akan kita peroleh ketika kita duduk diam untuk melakukan pemeriksaan diri setiap hari. Membiarkan Roh Kudus menyelidiki hati kita dari berbagai pencemaran di hadapan Tuhan. Dan mengenali secara benar atau serta merespon hadirat Allah di dalam pencarian kita akan Dia. Atau lebih mungkin dikatakan di sana adalah discernment. Itu sebabnya Daud berkata di dalam Mazmur 2 ayat 11 sampai 12. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya Ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita perlu menjaga setiap langkah kita. Ketika kita berjalan ke rumah Allah, artinya kita harus menjaga sikap kita ketika kita datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Bagaimana kita bisa menjaga sikap kita ketika kita datang ke rumah Tuhan? Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, saya mau mengatakan kepada kita, menghormati Tuhan menentukan masa depan kita. Menghormati ditandai dengan ketaatan di dalam melakukan firman Tuhan. Artinya kita harus sekali lagi menjaga sikap kita. Kita tidak boleh sembarangan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, adalah salah satu tokoh besar dalam Alkitab. Yang sangat luar biasa, pemimpin besar. Yang sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan dicatat dia bertatap muka dengan Tuhan. Memiliki kelembutan hati. Memiliki kesetiaan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tapi suatu kali ia terpeleset yang pada akhirnya dia tidak sampai menyelesaikan garis akhir. Mari kita melihat apa yang dicatat di dalam Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Dikatakan di sana, kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu ke padang gurun Jin. Dalam bulan pertama lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Ayat yang kedua. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya,
lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusan di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Miris sekali. Miris banget. Mengapa? Pemimpin yang membawa bangsa besar dari Mesir keluar untuk menuju tanah perjanjian. Mereka melewati padang gurun. Ada banyak mujizat demi mujizat, perkara-perkara besar yang telah dilakukannya dan diberikan Tuhan kepada dia untuk membawa bangsa ini menuju tanah perjanjian. Tapi sekali lagi saudara, di dalam segala sesuatu yang ia lakukan itu, kehebatan-kehebatan yang ia lakukan di dalam memimpin bangsa ini, melakukan perkara-perkara yang hebat, melakukan mujizat demi mujizat oleh Tuhan melalui hidupnya, melalui tangannya, melalui perbuatan dan tindakannya. Bahkan lebih lagi dikatakan sekali lagi bahwa dia adalah seorang pribadi yang bertatap muka dengan muka kepada Tuhan. Ada satu ayat mengatakan bahwa ia adalah seperti seorang sahabat bagi Allah yang berbicara langsung. Tuhan mengatakan bahwa dia adalah seorang yang lembut hati. Bukan manusia loh yang mengatakan itu. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Musa adalah seorang yang lembut hati. Seorang yang setia di rumah Tuhan. Tetapi why? Tidak sampai ke tanah perjanjian. Singkat cerita, saudara-saudari, kalau kita memperhatikan, ini adalah mengapa dia tidak sampai ke tanah perjanjian. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10 di sana, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Kata durhaka ini dalam terjemahan aslinya adalah kafir. Dia mengkafirkan bangsanya sendiri. Yang sesungguhnya itu adalah umat Tuhan yang dibawa keluar, yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Perkataannya menjadi perkataan yang mengutuk untuk bangsanya. Untuk orang-orang yang dia pimpin. Walaupun memang bangsa Israel adalah orang yang tegar tengkuk. Orang yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Orang yang sering berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Yang tidak pernah, yang jarang mengucap syukur akan kebaikan dan pertolongan dan mujizat demi mujizat Tuhan di dalam hidup mereka. Di dalam tekanan yang dihadapi oleh Musa, oleh tekanan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Di dalam persungutan mereka bertengkar kepada Tuhan. Dan Musa melihat itu. Musa enggak tahan Bapak Ibu. Sehingga ia berkata, hai orang-orang kafir, hai orang-orang durhaka. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Perkataan ini perlu dijaga dengan baik. Itu satu. Yang kedua adalah dikatakan di sana di dalam ayat yang ke-10. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Dikatakan apakah kami harus mengeluarkan air? Betulkah Musa dan Harun yang mengeluarkan air dari bukit batu? Bukankah Tuhan yang bisa mengeluarkan air dari batu?
Dan Tuhan yang memberikan kuasa kepadanya. Mengapa ia mengambil alih tempatnya Allah yang harusnya? Mengapa? Ya, apakah Tuhan harus mengeluarkan air bagimu? Kenapa dia berkata, apakah kami harus mengeluarkan? Kami, saudara, adalah menempatkan diri untuk mengambil alih kemuliaan Tuhan, mencuri kemuliaan Tuhan. Musa telah mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, di dalam segala perkara-perkara yang hebat, di dalam tekanan-tekanan yang hebat, kita bisa menjadi kepeleset. Musa yang begitu hebat sekalipun bisa terpeleset, saudara. Yang ketiga, saudara, mengapa Musa menjadi tidak sampai ke tanah perjanjian? Saudara, dia berkata di dalam ayat yang ke-11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkat 2 kali. Tuhan tidak menyuruh Musa untuk memukul batu itu 2 kali. Tuhan hanya berkata kepada Musa, di dalam ayat 20, di dalam ayat yang ke-8, dikatakan di sana, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun dan kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Tuhan hanya menyuruh Musa untuk mengatakan di depan umat Israel itu, bangsa Israel itu, supaya batu itu keluar air. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Bukan mengatakan kepada batu supaya keluar air itu, tetapi justru dia memukul. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sepertinya sepele, tapi menjadi fatal, saudara. Fatalnya apa, saudara? Gara-gara itu dikatakan ayat yang ke-12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, perkataan kita, pengambil alihan kita dalam kemuliaan Tuhan, dan tindakan kita yang tidak pada tempatnya, yang tidak dikatakan oleh Tuhan, ketidaktaatan kita membawa kefatalan dalam hidup kita untuk tidak sampai kepada tujuan Allah atas hidup kita. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mengapa sih bisa Musa melakukan itu? Di dalam Mazmur 106, saudara, dikatakan di sana, dijelaskan bahwa kenapa bisa sampai begitu Musa melakukan seperti itu. Dikatakan mereka, ayat 32 106 Mazmur, mereka menggusarkan dia dekat air Meriba sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya. Saudara-saudari, dalam situasi tekanan, desakan, lingkungan, desakan keadaan, situasi, tekanan yang hebat, saudara, dapat membuat hati seseorang menjadi pahit. Dan kalau hati seseorang sudah menjadi pahit, saudara, maka perkataannya juga menjadi pahit. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, belajar dari apa yang terjadi kepada Musa. Tentu kita tidak mau patah di tengah jalan.
Kita tidak mau gagal, saudara, dalam perjalanan hidup kita. Dalam perjalanan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita harus sampai kepada garis akhir finish kehidupan. Sekali lagi, kunci di sana bagaimana kita menghormati Tuhan. Saudara-saudari, ada dua hal yang perlu kita miliki di dalam kehidupan ini. Supaya kita dapat menyelesaikan garis akhir kehidupan kita. Sampai kepada tujuan Allah yang sempurna atas hidup kita. Untuk hidup di dalam keabadian, di dalam kekekalan yang Allah telah sediakan kepada kita. Di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga yang tidak tergoncangkan itu, saudara. Saudara-saudari, pertama, memiliki sikap hidup yang benar. Pertama, memiliki sikap hidup yang benar. Pengkhotbah 5 ayat yang kedua dikatakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Menjaga sikap hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Saya singkat dia dalam 3 hal, namanya jatimutan. Ya, apa itu, saudara? Pertama adalah jaga hati. Untuk kita dapat menjaga hati kita ini, tidak ada yang lain selain kita terus membangun satu relasi hidup kita dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat. Kita harus membenahi manusia batiniah kita, manusia dalam kita. Ada seorang penulis buku namanya Gordon MacDonald, saudara. Dalam bukunya yang berjudul Menata Dunia Pribadi, Meniti Sukses Sejati. Saudara-saudari, ada satu kejadian di Florida. Salah satu wilayah di Florida di mana ada bangunan-bangunan yang megah. Bangunan-bangunan mewah, apartemen. Dan para penghuni apartemen itu terbangun, terkaget, saudara, di tengah malam. Karena ada satu suara gemuruh. Dan kelihatan di pintu jendela, di bagian sisi jendela, saudara, ada lubang yang begitu menganga di seberang jalan. Sangat besar sekali. Sehingga mereka menjadi takut. Mereka menjadi khawatir. Lubang yang begitu gede itu, yang mereka sebut adalah sinkhole, tanah amblas itu, bisa berpengaruh kepada tempat di mana mereka tinggal. Menurut para ahli, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa sinkhole itu atau tanah amblas itu terjadi karena bagian tanah dalam itu mengalami kekeringan yang berkepanjangan. Sehingga antara tanah yang satu dengan tanah yang lain tidak punya lagi ikatan. Sehingga itu membuat jadi kopong di dalamnya. Padahal bagian dalam di luar itu sangat bagus sekali, indah sekali. Dan karena itu mengalami kekeringan yang begitu lama. Sehingga menjadi tanah itu tidak lagi menjadi terikat satu dengan lain. Dan akhirnya menjadi amblas. Dia tidak punya kekuatan lagi untuk menahan di bagian atas yang begitu indah itu. Gordon MacDonald mengatakan, dunia kita, hidup kita ini terdiri dari dua. Satu dunia publik, dunia bagian luar, dan satu dunia bagian dalam. Dunia bagian luar itu, saudara, seringkali menjadi satu dunia yang sering sekali diperhatikan dan sangat diperhatikan semua orang, hampir semua orang. Kenapa, saudara? Karena dunia bagian luar itu sangat-sangat memberikan satu daya tarik. Bahkan dia katakan dunia luar itu jeritanya jauh lebih kencang daripada dunia bagian dalam. Kalau dunia luar itu diabaikan, saudara, dia semakin menjerit, semakin berteriak dia. Sehingga setiap orang yang mendengarkan teriak bagian luar itu segera ia memperhatikannya. Tetapi kalau dunia dalam, bagian dunia dalam manusia itu,
Kalau dia diabaikan, nyaris suaranya tak terdengar. Sehingga itu menjadi terabaikan, saudara. Dunia luar itu kesuksesan. Dunia luar itu adalah popularitas. Dunia luar itu adalah kemewahan. Dunia luar itu adalah ya segala macam dunia modernisasi hari-hari ini. Tapi ada bagian dalam batiniah kita yang sepertinya tidak terlalu diperhatikan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya rasa hampir semua manusia, apa yang dikatakan Gordon MacDonald itu ada benarnya, betul adanya. Kita banyak memperhatikan dunia luar kita. Kita abai memperhatikan dunia dalam kita. Padahal dunia dalam itu yang dapat menopang bagian luar. Itu sebabnya saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Untuk menata dunia dalam ini, perlu ada satu kerja keras yang secara sengaja, tidak hanya di dalam sekejap, tidak di dalam 1 hari, tidak di dalam 2 hari, tidak di dalam 3 hari, tetapi dari waktu ke waktu secara konsisten, saudara, untuk menata dunia dalam ini. Hari-hari ini, tekanan begitu hebat, saudara. Situasi COVID, krisis, ya resesi yang sedang terjadi hari-hari ini, itu menjadi tekanan tersendiri di bagian luar. Tapi saya mau berkata kepada kita, kalau kita menata dunia dalam ini, menata batinnya kita, manusia batinnya kita, sekencang apapun tekanan bagian luar itu, akan kita mampu bertahan di atasnya. Akan kita akan bisa menopang semua tekanan demi tekanan yang terjadi. Bapak saudara-saudari, itulah manusia batinnya kita. Manusia batinnya kita itu hanya akan dapat terisi kalau kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu menjaga. Bukan dalam arti dunia luar itu, dunia publik itu tidak perlu diurus, saudara. Tetapi ada satu keseimbangan dan prioritas. Saya mau berkata kepada kita, kalau kita memiliki atau menjadi orang yang bijaksana, lebih tepatnya kita memprioritaskan manusia, menata manusia batinnya kita terlebih dahulu. Lewat apa, saudara? Lewat relasi kita dengan Tuhan. Itu sebabnya Amsal, Salomo berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita menjaga hati ini, dengan apa, saudara? Dengan relasi dengan Tuhan. Relasi itu apa, saudara? Adalah mengenal firman Tuhan. Paulus mengatakan, tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, firman Tuhan, biarlah itu menjadi asupan setiap hari di dalam menata manusia batinnya kita. Sehingga kita menjadi kuat di dalam menghadapi berbagai tekanan dan godaan keinginan duniawi ini. Bagian kedua, ya, dari jatimutan itu, saudara, adalah jaga mulut. Saudara-saudari, penting menjaga mulut ini. Kita tidak boleh sembarangan. Itu sebabnya dimulai dari hati itu, saudara. Sebab apa yang keluar dari mulut itu adalah berasal dari hati. Kita tidak boleh sembarangan. Kalaupun situasi keadaan yang begitu sulit yang kita hadapi, ada tekanan yang mencoba berteriak untuk kita melakukannya. Saudara, ada istilah teman saya, perlu namanya memanage hati, mengatur hati. Belajar, saudara, untuk berdiam diri terlebih dahulu. Duduk dengan baik, diam sebentar, saudara. Jangan cepat-cepat memberikan satu pernyataan.
Seringkali dalam tekanan saudara, karena kita tidak menata hati kita dengan baik, maka luapan yang keluar dari mulut kita adalah kemarahan. Saudara, ada satu ayat mengatakan begini dalam Kolose, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata kotor yang keluar dari mulutmu. Marah itu bisa keluar dari mulut, saudara. Kata-kata marah, kejahatan dari mulut, fitnah itu dari mulut, dan kemudian kata-kata kotor, saudara. Dia katakan, buanglah itu. Dengan caranya apa, saudara? Saudara, di dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dengan apa, saudara? Dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu yang apa, saudara? Sekali lagi, kata-kata yang baik, yang tiada duanya itu, saudara, adalah firman Tuhan. Yesaya dikatakan, adapun aku ini adalah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Perkataan firman Tuhan, saudara, karena firman Tuhan itu dekat di mulut kita dan di dalam hati kita. Yang ketiga, saudara, jaga tangan. Itu maksudnya adalah tindakan, saudara. Dengan apakah seorang mudah menjaga perbuatannya, menjaga kelakuannya bersih, adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan segenap hati, aku mencari engkau, janganlah biarkan aku menyimpan dari perintah-perintahmu dalam hatiku, dan aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Firman Tuhan, saudara. Hati diisi firman Tuhan, mulut firman Tuhan, dan tindakan kita adalah sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, itu sebabnya sekali lagi dimulai dari hati kita, mulut kita, dan tangan kita. Situasi yang sulit sekalipun, tekanan apapun yang terjadi, hadapi dengan tenang. Jangan marah, saudara. Saudara, ini penting. Jangan marah. Apapun itu. Jangan marah. Belajar tidak marah. Mengapa, saudara? Yakobus memberikan nasihat yang baik. Dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Nah, ayat 20 dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara, biar hati kita dikuasai oleh marah, dikuasai oleh pahit, saudara, mulut kita akan menjadi marah dan tindakan kita akan menjadi tindakan yang marah juga. Dan itu sebabnya kenapa Musa tidak sampai ke tanah perjanjian. Saya mau berkata kepada kita, kita tidak mau terjadi itu di dalam hidup kita. Kita harus sampai kepada garis akhir kehidupan kita. Menyelesaikan pertandingan hidup ini dengan hidup mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bagian kedua, untuk kita menghormati Tuhan itu adalah menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Dia yang utama, saudara. Sebagaimana dicatat dalam Matius 22 ayat 37, mungkin Bapak Ibu sudah menghafal ayat ini. Ya, ketika pada waktu ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus,
Tuhan, hukum mana yang pertama dan yang terutama? Dikatakan, jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal butimu. Saudara-saudari, kalau kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, saya percaya situasi apapun yang kita hadapi, kita tidak akan terlelap atau tidak akan terlindas olehnya. Tetapi lewat tekanan-tekanan yang terjadi, kalau kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, kita mampu melewati itu dengan penuh kemenangan. Rasa hormat kita kepada Tuhan dimulai dari sikap hati kita yang benar, sikap hidup yang benar, dan yang kedua mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya di dalam hidup ini. Saudara, saya tutup khotbah ini. Ada satu cerita. Ada seorang ibu memiliki 4 anak. Keempat orang anak ini saling berebutan untuk mengatakan sesuatu yang sangat-sangat baik kepada ibunya, kepada mamanya. Mereka mengungkapkan cinta dalam satu bentuk kata. Yang pertama, anak pertama berkata, ya, aku yang paling besar dan yang mencintai mama paling lama. Anak kedua adalah perempuan, berkata demikian, aku paling cinta mama karena di dalam keluarga ini adalah anak perempuan satu-satunya. Anak ketiga berkata, mama, aku sangat cinta kepadamu. Jika ada binatang buas yang akan mencelakai mama, pasti aku akan membunuhnya. Anak bungsu berkata, aku cinta mama, tetapi tidak tahu bagaimana mengutarakannya. Setelah demikian ia membuka kedua tangannya. Lalu ia merangkul ibunya. Si ibu dengan wajah berseri-seri berkata kepada anak-anaknya, mama, senang mendengar kalian mencintai mama. Tidak lama kemudian saudara, ketukan pintu ada terdengar. Setelah dibuka diketahui ada tukang pos yang mengantarkan surat kepada ibu. Ibu dengan segera membuka lalu membacanya. Tidak berapa lama kemudian ia berkata, surat ini penting sekali dan harus segera dibalas. Siapa di antara kalian yang mau membantu mama mengantar surat ini ke kantor pos? Si sulung membuka jendela dan dia melihat hujan rintik-rintik. Lagian juga banyak sekali PR, sehingga ia berpikir, besok sekalian aja mengantarkannya waktu saya akan berangkat sekolah. Anak kedua berpikir sebagai perempuan, tidak mungkin ibu saya menyuruh saya, karena kan saya anak perempuan. Anak ketiga melihat keluar. Hari sudah hampir gelap dan hujan saudara mulai turun dengan deras. Ia merasa malas untuk pergi. Setelah ibu selesai menulis surat, ia melihat mereka masing-masing sibuk. Sibuk dengan pekerjaannya. Hanya si bungsu yang bersiap-siap memakai jas hujan untuk mengantarkan surat ibunya itu ke kantor pos. Si ibu menyerahkan surat itu kepadanya dan berkata, di luar hujan lebat dan gelap. Apakah engkau tidak takut, nak? Si bungsu menjawab, mama, saya tidak takut karena saya cinta padamu. Jawab si bungsu. Siapakah di antara anak-anak itu yang sungguh-sungguh mencintai dan menghormati ibunya? Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ada 1000 alasan untuk kita tidak melakukan firman Tuhan. Tapi hanya satu alasan untuk kita menghormati Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita mencintainya. Kalau saudara mencintai Tuhan, kalau engkau mengenal Dia secara pribadi, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau tidak hanya mendengar firman Tuhan ini, tidak hanya engkau berkata aku mencintai Tuhan,
Aku menghormati Tuhan. Tetapi dalam setiap langkahmu, dalam setiap tindakanmu, di dalam setiap waktumu, engkau senantiasa menghormati Dia. Melalui engkau menjaga hatimu dengan firman-Nya, menjaga mulutmu dengan firman-Nya, dan menjaga tanganmu dengan firman-Nya, dan mengutamakan Dia lebih daripada segalanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Thanks God. Thanks God. Amen. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Bapak saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, arahkan seluruh hidupmu bagi Dia, dan bela tanganmu terangkat di hadapan-Nya. Bapa yang kekal, yang mengasihi dan mencintai Engkau, memberkati Engkau dengan berkat daripada Allah Bapa, di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus yang terus menuntun dan memimpin langkah demi langkah, sehingga apapun yang engkau buat dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.